Rul, Uang 100 miliar ini bisa jadi milikmu. aku cuma minta satu hal kecil malam ini. Aku lebih takut sama Allah daripada kemiskinan. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan, Nurul, seorang gadis sederhana dari sebuah desa terpencil di Subang, Jawa Barat, memutuskan menjadi TKW ke Timur Tengah demi menyelamatkan keluarganya dari kemiskinannya. Setibanya di sana, ia bekerja di kediaman seorang konglomerat Arab bernama Sheikh Farid, pria kaya raya yang terbiasa mendapatkan apa saja dengan uang. Suatu malam, Sheikh Farid diam-diam menawarkan Nurul uang sebesar 100 miliar rupiah demi sebuah kesalahan satu malam. Mengejutkan, Nurul dengan tegas menolak tawaran tersebut sambil berkata, "Saya takut kepada Allah lebih dari saya takut pada kemiskinan." Jawaban Nurul membuat Farid terpukul hebat. Untuk pertama kalinya uangnya ditolak oleh seorang wanita. Sejak penolakan itu, hati Farid perlahan berubah. Ia menjadi penasaran dan mulai diam-diam mengamati Nurul dari kejauhan. Keseharian Nurul yang penuh ketulusan, ibadah yang istiqomah, serta kesederhanaannya membuka mata Farid terhadap kehidupan yang sebenarnya. Ia tersadar bahwa selama ini uang tak mampu membeli ketulusan hati. Semakin hari, Farid berubah drastis. Ia mulai meninggalkan kehidupan glamornya, rajin beribadah, bahkan mempelajari Islam lebih dalam untuk memahami sosok Nurul. Hingga suatu hari, dengan niat suci dan kerendahan hati, Farid secara mengejutkan melamar Nurul di depan banyak saksi dengan mahar yang sama, 100 miliar rupiah dan sebuah rumah megah untuk keluarga Nurul di Subang. Kisah Nurul yang tadinya pembantu sederhana berubah menjadi viral di kalangan TKW dan masyarakat luas, hingga mengguncang dunia maya Indonesia dan Timur Tengah. Namun di balik itu, Nurul tetap menjadi pribadi yang sederhana. Pernikahan mereka bukan kemenangan harta atau paras cantik, melainkan bukti nyata bahwa keteguhan hati, kejujuran, dan iman mampu meluluhkan hati seorang konglomerat yang awalnya angkuh. Inilah kisah seorang gadis desa dari Subang yang mampu membuat seorang miliarder tunduk, bukan karena kecantikan atau pesona duniawi, tapi karena kejujuran dan imannya yang luar biasa. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Namanya Nurul. Usianya baru 20 tahun ketika memutuskan untuk pergi merantau ke negeri gurun pasir. Ia bukan tipe perempuan yang biasa bersolek atau memimpikan jadi selebgram. Ia hanya anak kampung dari Subang, tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan dan dua adik kecil yang masih duduk di bangku SD. Sejak ayahnya meninggal, Nurul jadi tulang punggung keluarga. Ia tahu, untuk menyelamatkan mereka dari lilitan utang dan dapur yang jarang berasap, ia harus berani meninggalkan tanah kelahirannya. Hari itu, Nurul berdiri memandangi sawah yang menguning. Angin berembus lembut seolah menyapa perpisahan. Ia mengelus rambut adik-adiknya sambil tersenyum paksa. Ibunya hanya bisa menangis di ambang pintu, merelakan anak gadisnya pergi ke negeri jauh. "Jaga sholatmu, Nurul. Jangan pernah lepas," kata sang ibu lirih. Dan Nurul hanya mengangguk, menahan air mata yang siap tumpah. Perjalanan ke Arab Saudi bukanlah mimpi. Bagi Nurul, itu medan tempur. Ia melewati proses panjang di agen penyalur, pelatihan singkat, hingga akhirnya terbang bersama ratusan TKW lainnya. Di bandara, ia tak sempat selfie atau update story. Ia hanya membawa satu hal dalam hatinya, niat untuk berjuang, bukan jalan-jalan. Setibanya di Riyadh, Nurul ditempatkan di rumah mewah bak istana milik Sheikh Farid. Rumah itu begitu megah dengan marmer putih yang berkilauan, lampu gantung seperti kristal langit, dan pelayan berseliweran seperti semut pekerja. Sheikh Farid adalah pria yang selalu tampil rapi dan elegan, dengan tatapan tajam yang bisa membekukan siapa saja. Namun bagi Nurul, ia tetaplah majikan, dan ia hanyalah pembantu. Hari-hari Nurul di rumah itu diisi dengan pekerjaan tanpa suara. Ia tak banyak bicara, selalu menunduk sopan, dan menjaga batas. Di balik segala kesibukan, ia tak pernah lalai untuk sholat. Di sela waktu istirahat, ia menggelar sajadah di pojok ruangan, menghadap kiblat dan bersujud dalam diam.
Tak peduli lelah atau cuaca panas gurun yang menggigit, Nurul selalu menjaga waktu-waktu sholatnya seperti menjaga denyut nadinya sendiri. Yang menarik, kehadiran Nurul mulai menarik perhatian para pelayan lain. Mereka heran kenapa Nurul tak pernah ikut bergosip, tak pernah curi-curi waktu main HP, dan selalu menolak uang lebih meski diberi alasan, uang kopi. Ia seperti wanita dari zaman lain, tenang, jujur, dan tidak silau harta. Namun yang lebih mengejutkan, sorot mata Sheikh Farid diam-diam mulai mengikuti Nurul. Suatu sore, saat Nurul membersihkan rak buku di perpustakaan rumah Farid, ia mendengar langkah kaki mendekat. Sheikh Farid berdiri di ambang pintu, memperhatikannya dalam diam. Nurul yang menyadari itu langsung menunduk dan beranjak pergi. Tapi Farid menahannya dengan kalimat ringan. "Namamu Nurul, bukan?" Nurul hanya mengangguk. Farid tak berkata apa-apa lagi, hanya menatap lama sebelum berbalik dan pergi. Sejak hari itu, Sheikh Farid makin sering muncul di area tempat Nurul bekerja. Entah sengaja atau tidak, Nurul sering dipanggil untuk tugas-tugas kecil yang sebenarnya bisa dikerjakan siapa saja. Namun Nurul tak pernah menanggapi lebih dari yang perlu. Ia tetap menunduk, tetap berkata sopan, tetap menjaga jarak. Di dalam kamar tidurnya yang sederhana, Nurul sering menangis dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena rindu dan tekanan batin. Ia tahu, dirinya berada di dunia yang asing dan penuh ujian. Ia tahu, tak semua niat baik akan selamanya berjalan mulus. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tidak sendiri. Ia punya Allah yang selalu mendengar. Suatu malam, saat Nurul tengah menuangkan teh di ruang tengah, Sheikh Farid duduk sendirian menatap televisi besar yang menyala tanpa suara. Ia menoleh dan memanggil Nurul dengan suara pelan. "Nurul, duduklah. Ada yang ingin saya bicarakan." Nurul terdiam. Tapi karena itu perintah, ia duduk, tetap menjaga jarak. Farid menatapnya dalam-dalam. "Apa kamu percaya uang bisa membeli segalanya?" tanyanya. Nurul tidak langsung menjawab. Ia menunduk dan menjawab, "Saya percaya, uang bisa membeli tempat tidur, tapi tidak tidur yang nyenyak. Bisa beli rumah, tapi tidak keluarga. Bisa beli tubuh, tapi tidak hati." Sheikh Farid terdiam. Itu bukan jawaban yang biasa ia dengar. Nurul pun segera pamit, meninggalkan ruangan tanpa basa-basi. Namun malam itu adalah awal dari perubahan besar. Sheikh Farid tak bisa tidur. Kata-kata Nurul berputar di kepalanya, seperti nyanyian asing yang justru menenangkan. Dan sejak saat itu, untuk pertama kalinya, Sheikh Farid mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Hari-hari berlalu, dan Nurul tetap menjadi sosok yang berbeda di rumah megah itu. Tak tergoda fasilitas, tak terganggu kemewahan, ia hidup seperti biasa. Bangun lebih awal, membersihkan ruangan, memasak, mencuci, dan tetap menjaga wudhunya setiap saat. Ia bahkan dikenal sebagai satu-satunya pembantu yang tidak pernah mencicipi makanan sebelum majikan menyentuhnya. Sikap ini membuat sebagian pelayan lain segan, sebagian lagi diam-diam mencibir. Sementara itu, Sheikh Farid justru makin sering memperhatikan Nurul. Diam-diam ia menyuruh pelayan senior untuk mencari tahu tentang gadis ini, dari mana asalnya, latar belakang keluarganya, bahkan sampai kebiasaannya sehari-hari. Ia heran, kenapa seorang pembantu bisa begitu teguh menjaga prinsip, padahal berada di tengah istana yang bisa membuat siapapun goyah. Hingga suatu malam yang mengubah segalanya. Malam itu Farid baru saja pulang dari pertemuan bisnis besar. Ia masih mengenakan jas mahal, jam tangan mewah, dan aroma parfum kelas dunia melekat di tubuhnya. Ia memanggil Nurul masuk ke ruang kerjanya. Saat itu, suasana rumah sudah sepi. Nurul masuk dengan kepala tertunduk, seperti biasa. Tanpa basa-basi, Sheikh Farid berkata lirih, "Nurul, aku ingin bicara sesuatu yang pribadi." Nurul diam. Farid melanjutkan, "Aku tahu kamu wanita yang berbeda. Dan aku ingin satu malam bersamamu. Sebagai balasan, aku akan berikan kamu 100 miliar rupiah. Kamu bisa pulang, bantu keluargamu, dan hidup nyaman." Ruangan langsung senyap. Hanya terdengar detak jam dinding dan deru napas Nurul yang tercekat.
Ia menatap Farid, bukan dengan marah, bukan juga takut, tapi dengan mata teduh yang justru membuat Farid gugup. "Saya takut kepada Allah, Tuan," ucap Nurul lirih, tapi tegas. "Lebih dari saya takut pada kemiskinan. Uang Tuan tidak akan pernah bisa membeli ketenangan saya setelah itu. Dan keluarga saya. Lebih baik tetap miskin tapi saya pulang dengan kehormatan." Farid terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ditolak. Bukan karena wajahnya, bukan karena usianya, tapi karena imannya. Ia ingin marah, tapi hatinya malah bergetar. Nurul membungkuk sopan dan keluar tanpa sedikit pun rasa gentar. Keesokan paginya, suasana rumah seperti biasa. Tapi tidak di dalam hati Farid. Ia merasa ditampar oleh keteguhan seorang wanita yang bahkan tidak punya apa-apa. Sepanjang hari ia duduk di ruangannya, menatap foto ayahnya yang tergantung di dinding, dan mengingat betapa selama ini ia hidup dalam kesombongan. Beberapa hari kemudian, Farid mulai berubah. Ia tidak lagi sering keluar malam. Ia mulai membaca. Ia bertanya kepada salah satu sopir lamanya yang dikenal taat beragama tentang sholat dan makna hidup. Bahkan saat adzan berkumandang, ia memperhatikan bagaimana Nurul langsung meninggalkan pekerjaannya untuk bersujud. Ia tidak pernah melihat itu dari perempuan manapun sebelumnya. Nurul sendiri tidak tahu bahwa penolakannya telah menyalakan percikan perubahan dalam diri Farid. Baginya, ia hanya menjaga apa yang harus dijaga. Ia hanya tidak ingin membawa pulang uang haram kepada ibunya. Tapi dari kejauhan, Farid mulai menyadari, selama ini ia terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa apa arti keheningan dan hati yang bersih. Suatu hari, Farid menyaksikan Nurul duduk di taman belakang, membaca mushaf kecil yang selalu ia simpan di kantong apronnya. Di bawah sinar matahari sore yang hangat, wajah Nurul terlihat tenang, damai, dan penuh keyakinan. Farid menatap lama. Ia sadar, ia tidak lagi penasaran pada Nurul karena keindahan wajahnya, tapi karena kekuatan jiwanya. Malam harinya, Farid kembali masuk ruang kerjanya. Ia menatap kembali uang dalam brankas yang dulunya membuatnya merasa berkuasa. Tapi malam itu, ia sadar kekuasaan sejati bukan pada siapa yang bisa membeli, tapi siapa yang tidak bisa dibeli. Ia menutup brankas itu, berdiri, dan berkata dalam hati, "Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya, Nurul. Tapi kamu membuatku ingin jadi manusia yang lebih baik." Setelah malam itu, suasana rumah megah Sheikh Farid tak lagi sama. Tak ada yang tahu soal penolakan Nurul kecuali dua orang yang mengalaminya. Tapi perubahan sikap Farid mulai dirasakan semua penghuni rumah. Ia yang dulunya angkuh, jarang bicara, dan kerap menunjukkan superioritas, kini jadi lebih tenang, lebih sering termenung, bahkan mulai memperhatikan waktu sholat. Farid mulai memperlambat langkahnya saat melewati ruang cuci tempat Nurul biasa menjemur baju. Ia juga tak lagi marah ketika makanannya telat disajikan. Yang paling membuat para pelayan kaget adalah ketika Farid mulai bertanya pada tukang kebun tua tentang arti ayat-ayat Al-Quran yang terukir di dinding masjid rumahnya sendiri. Sebuah pertanda bahwa lelaki itu sedang mencari, walau tak tahu apa. Di sisi lain, Nurul mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tetap bangun sebelum subuh, menyiapkan air panas, menyapu halaman, dan mencuci. Tapi ia bisa merasakan ada yang berubah. Pandangan para pelayan padanya kini dipenuhi rasa ingin tahu. Mereka mulai membisikkan gosip. Katanya Sheikh mulai tertarik sama Nurul. Ah, masa iya? Cuma pembantu. Tapi lihat aja, Nurul itu beda. Telinga Nurul panas, tapi ia diam. Ia tak ingin jadi pusat perhatian, apalagi sumber fitnah. Tapi diam-diam, hatinya mulai terusik. Ia bukan perempuan lemah, tapi bukan juga tanpa rasa. Ia mulai gelisah, bukan karena takut, tapi karena ia tahu betapa mudahnya hati manusia berubah bila tidak dikendalikan iman. Suatu malam, setelah pekerjaan selesai, Nurul naik ke atap rumah, tempat biasa ia menenangkan diri. Dari sana ia bisa melihat langit Riyadh yang gelap tapi penuh bintang. Di tengah keheningan, ia memejamkan mata, berdoa dalam hati. Ya Allah, jika aku di tempat ini untuk menguji seseorang, kuatkan aku.
Tapi jika ini ujian untukku, lindungi hatiku. Tanpa sepengetahuannya, Farid sedang duduk sendirian di ruang kerja. Di tangannya, sebuah mushaf yang ia pinjam dari sopir lamanya. Ia mencoba membaca perlahan, meski lidahnya masih kaku. Ia berhenti di satu ayat yang berbunyi tentang kesucian wanita dan bagaimana Allah meninggikan derajat orang-orang yang bersabar. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Beberapa hari kemudian, Farid memutuskan mengunjungi masjid umum di dekat istananya. Ia datang diam-diam, tanpa pengawal, tanpa keramaian. Di sana, ia duduk di sudut belakang, menyaksikan jamaah sholat maghrib berjamaah. Suasana masjid yang sederhana tapi khusyuk membuat dadanya sesak oleh rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tak lama setelah itu, ia mulai memanggil guru agama ke rumah. Ia meminta diajari dari awal, wudhu, bacaan sholat, hingga tafsir sederhana. Seluruh pelayan rumah gempar. Tapi Nurul hanya diam, hatinya makin bimbang. Ia takut perubahan ini hanya karena dirinya. Ia takut jadi alasan seorang pria hijrah, bukan karena hidayah Allah, tapi karena cinta dunia. Pada suatu pagi, saat Nurul menyajikan teh di taman, Farid mendekatinya. Tapi kali ini tanpa kemewahan. Ia hanya memakai jubah putih polos, tanpa parfum mencolok, tanpa jam mahal. Ia duduk di bangku panjang, cukup jauh darinya, dan berkata pelan, "Nurul, aku ingin berubah. Dan aku ingin kamu tahu, bukan karena kamu, tapi karena aku menemukan sesuatu di dalam diriku yang selama ini kosong." Nurul menatapnya, kali ini tanpa menunduk. Ia ingin memastikan kebenaran dari ucapannya. Farid melanjutkan, "Saat kamu menolak aku malam itu, aku merasa marah. Tapi beberapa hari kemudian, aku sadar, bukan kamu yang kasar, tapi aku yang selama ini hidup dalam kesombongan. Kamu membuka mataku, Nurul, bukan karena cantikmu, tapi karena imanmu." Nurul terdiam. Suasana pagi itu begitu hening. Hanya suara burung kecil dan embusan angin lembut yang menyela. Tapi dalam diam itu, Nurul tahu, hatinya sedang dihadapkan pada pilihan besar. Ia tahu, seorang Farid tidak mudah bicara seperti itu. Tapi ia juga tahu, ucapannya bukan janji kosong. Karena saat seseorang tersentuh oleh iman, perubahan sejatinya datang bukan dari mulut, tapi dari hati yang tunduk. Dan kali ini, Nurul mulai percaya mungkin Allah sedang merajut takdir yang tak pernah ia duga. Hari-hari berikutnya di rumah Sheikh Farid menjadi sunyi tapi bermakna. Para pelayan mulai terbiasa melihat sang majikan berwudu di musola kecil, membaca mushaf di taman belakang, dan menolak hadir di pesta-pesta glamor para elit Riyadh. Semua orang tahu, Farid berubah. Tapi tak ada yang tahu pasti apa yang menyebabkannya. Nurul, yang selama ini diam dan menjaga jarak, justru menjadi pusat dari semua teka-teki itu. Tapi perubahan sejati bukan hanya soal rutinitas. Hati Farid benar-benar mulai melembut. Ia tak lagi memandang dunia seperti dulu. Di hadapan cermin, ia bahkan sering memandangi dirinya sendiri, bertanya siapa sebenarnya dirinya sebelum semua harta itu datang. Dan di setiap tanya yang menggema, selalu muncul satu nama, Nurul. Suatu pagi, Farid duduk bersama adik perempuannya, Yasmin, satu-satunya keluarga yang ia percaya. "Aku ingin menikah," katanya pelan. Yasmin yang sedang menyeruput teh hampir tersedak. "Dengan siapa?" tanya Yasmin dengan alis terangkat. Farid menatapnya dalam. "Dengan Nurul, pembantu dari Indonesia itu." Yasmin menutup mulutnya, antara syok dan tak percaya. Tapi mata kakaknya tidak main-main. Yasmin tahu, Farid bukan remaja labil yang jatuh cinta karena pesona sesaat. Ini lebih dalam, lebih berat, lebih spiritual. Kalau itu keputusanmu, aku akan mendukung. Tapi, kamu harus tahu orang-orang pasti bicara. Farid mengangguk. "Biar. Aku hanya ingin wanita yang takut pada Allah, bukan yang tunduk pada dunia." Kabar lamaran itu disiapkan secara diam-diam. Farid tidak ingin kejutan ini menjadi bahan gosip. Ia ingin melamar dengan cara yang paling suci, di hadapan Allah, dan di hadapan saksi. Maka, pada sebuah sore yang cerah,
Ia memanggil seluruh penghuni rumah, termasuk pelayan dan sopir. Nurul dipanggil ke halaman taman yang telah dihias diam-diam dengan bunga melati dan karpet putih. Saat Nurul tiba, ia terkejut bukan main. Semua orang berdiri rapi. Sheikh Farid, dengan jubah putih bersih dan wajah bersinar, berdiri di hadapannya dengan senyum yang tak pernah Nurul lihat sebelumnya. "Nurul," ucapnya pelan, "aku tahu ini mengejutkan. Tapi hari ini, aku ingin melamar kamu. Dengan mahar 100 miliar rupiah, dan sebuah rumah besar untuk ibumu di Subang." Semua orang terdiam. Beberapa pelayan bahkan menangis. Nurul menunduk. Bibirnya bergetar. "Kenapa saya, Tuan?" tanyanya pelan. Farid menjawab tanpa ragu. "Karena kamu mengajarkan aku arti takut kepada Allah. Kamu menyelamatkanku dari diriku sendiri." Air mata Nurul jatuh. Ia ingin menolak karena merasa tak pantas. Tapi hatinya tahu ini bukan lamaran biasa. Ini bukan tentang cinta saja. Ini tentang dua jiwa yang saling menemukan dalam doa yang tak pernah saling tahu. Ia menatap Farid dan berkata pelan, "Kalau ini memang takdir dari Allah, saya terima." Sorak takbir menggema. Beberapa pelayan langsung bersujud syukur. Yasmin memeluk Nurul sambil berbisik, "Kamu gadis paling kuat yang pernah aku kenal." Farid hanya menatap langit, menyeka air matanya yang tak bisa ia tahan. Hari itu, istana yang dulu dingin oleh harta dan ego, kini hangat oleh iman dan cinta yang sederhana. Dan di balik semua itu, kabar pernikahan mereka mulai tersebar. Dari kalangan TKW, grup WhatsApp para pekerja, hingga media sosial Indonesia. Semua orang membicarakan kisah nyata tentang seorang gadis kampung yang membuat seorang konglomerat Arab tunduk, bukan karena paras, tapi karena iman. Pernikahan Nurul dan Sheikh Farid jadi sorotan. Tak butuh waktu lama untuk kabar itu menyebar kemana-mana. Dari grup WhatsApp TKW, unggahan Facebook emak-emak, hingga headline media di Timur Tengah dan Indonesia, semuanya memberitakan satu hal. Pembantu asal Subang menikah dengan konglomerat Arab dengan mahar 100 miliar. Netizen gempar. Banyak yang tak percaya. Banyak pula yang menangis haru. Komentar-komentar membanjiri kolom video yang memperlihatkan prosesi ijab kabul mereka. Nurul, dengan wajah khas perempuan kampung, memakai gaun putih sederhana dan kerudung lembut yang menutupi wajah teduhnya. Farid di sampingnya tampak gagah. Tapi kali ini tanpa kesombongan. Ia bersujud lama setelah mengucapkan akad, menangis dalam syukur. Ia telah menemukan cinta yang membersihkan jiwanya. Media Timur Tengah menyebut Nurul sebagai malaikat dari timur. Beberapa influencer mencoba mengundangnya ke podcast, tapi Nurul menolak dengan sopan. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya gadis kampung yang takut pada Allah," katanya. Dan sikap itulah yang membuat orang makin mencintainya. Bukan hanya karena kisahnya, tapi karena sikapnya yang tetap rendah hati meski seluruh dunia kini menoleh padanya. Setelah pernikahan, Farid memenuhi janjinya. Ia membelikan rumah megah untuk keluarga Nurul di Subang. Tapi bukan rumah dengan pagar emas atau kolam renang. Rumah itu justru dibangun di tengah desa, berdinding kokoh tapi tetap sederhana, lengkap dengan musola kecil di sampingnya. "Biar orang tua saya tetap bisa dengar adzan dari surau sebelah," kata Nurul sambil tersenyum. Farid mulai membangun yayasan pendidikan di Indonesia. Ia menamai yayasan itu Al-Nur, Cahaya, diambil dari nama Nurul. Di sana, ia memberi beasiswa untuk anak-anak desa agar bisa belajar agama dan sains. Ia percaya, masa depannya tak ada di balik tumpukan kekayaan, tapi di setiap senyum anak-anak yang bisa sekolah karena satu keputusan hati yang pernah ia temukan dalam diri Nurul. Meski sudah menjadi istri seorang miliarder, Nurul tetap memasak sendiri untuk suaminya. Ia tetap bangun sebelum subuh, menyapu halaman, dan tidak pernah melewatkan sholat tahajud. Ia menolak diangkat jadi ratu rumah atau pemilik istana. Katanya, "Saya bukan datang untuk naik tahta. Saya datang untuk menyempurnakan agama." Farid pun berubah total. Ia kini jarang terlihat di pesta-pesta elit. Ia menghapus semua foto lamanya di media sosial, mengganti semuanya dengan kutipan ayat dan kegiatan yayasan.
Para teman bisnisnya sempat mencibir, menyebutnya terlalu religius. Tapi Farid hanya tersenyum dan menjawab, "Karena aku pernah melihat seorang gadis yang bahkan lebih kaya dariku, dalam iman dan keteguhan hati." Kisah mereka menjadi inspirasi. Banyak TKW yang mulai memperbaiki diri, banyak perempuan muda yang tersentuh untuk kembali menjaga kehormatan. Tapi yang paling indah dari semua itu, Nurul tetap menjadi Nurul. Ia tidak berubah karena status, tidak angkuh karena sorotan. Suatu hari, ketika ia duduk berdua bersama Farid di balkon rumah mereka yang menghadap gurun, Farid bertanya, "Kalau kamu dulu menerima tawaranku malam itu, bagaimana hidup kita sekarang?" Nurul tersenyum. "Mungkin saya pulang dengan uang, tapi kamu tetap kosong. Dan kita tidak akan pernah duduk di sini sebagai suami istri." Farid menggenggam tangannya. "Terima kasih sudah menolakku waktu itu." Nurul membalas lirih, "Karena saya takut pada Allah, lebih dari saya takut pada kehilangan kesempatan dunia." Dan begitulah kisah itu berakhir. Bukan di atas panggung, bukan dengan tepuk tangan, tapi dalam keheningan yang penuh syukur. Nurul dan Farid tidak hanya menyatukan dua dunia yang jauh berbeda, tapi menyatukan dua hati yang dipertemukan bukan karena pesona, melainkan karena iman.